potret yang terjadi sekarang dalam situasi kita bernegara ya, apalagi menjelang 2024. Jadi begini kira-kira ya, kalau kita potret 20 tahun terakhir ini sejak reformasi ya, reformasi ketika keran demokrasi dibuka, ada pemilu langsung, kita sudah punya pemilu 4 kali kalau tidak salah ya, yang langsung. Kemudian kita mengenal istilah oposisi, kita mengenal istilah koalisi, kita mengenal istilah itu yang sering kemudian bertempur di hadapan publik seperti itu. Betul. Saya pernah mengatakan begini, sebenarnya itu kita rakyat itu nggak usah terlalu ikut emosi terhadap perdebatan itu, karena apa? Kalau oposisi dan koalisi sebenarnya sesungguhnya adalah saudara kembar yang pura-pura bermusuhan aja. Jadi oposisi dan koalisi ini saudara kembar yang pura-pura bermusuhan aja seperti itu. Pura-pura bermusuhan, pura-pura berteman juga. Pura-pura berteman juga. Gitu. Tapi sesungguhnya lebih cenderung mereka berteman aja semua. Sebenarnya semua. Ribu-ribu di belakang damai. Memang harus seperti itu. Ribu-ribu di belakang. Nggak boleh juga di belakangnya. Iya. Ya intinya seperti ini kan. Jadi ketika kita tidak mendapatkan basis kekuasaan, maka ya udah kita keluar, kemudian kita mencari sesuatu yang penting untuk kemudian didengar oleh publik, yaitu pesimisme terhadap kekuasaan itu. Ketika dan di mana-mana yang namanya pesimisme itu akan terdengar lebih rasional biasanya daripada optimisme. Seperti itu. Disitulah dia kemudian mendapatkan simpati publik. Tetapi ketika dia menjadi penguasa, yang tadinya penguasa akan sama juga seperti itu. Inilah potret politik kurang lebih 20 tahun seperti itu, gitu kira-kira. Jadi dengan pemilihan langsung ini menurut Dr. Irman ini lebih baik atau gimana sih? Sebenarnya kita berdengar ini. Lebih baik adalah kita mau terlibat terhadap apa keputusan-keputusan negara itu. Partisipasi publik. Yaitu setidak-tidaknya walaupun kita tidak secanggih-canggih amat berpikir, maksud saya begini. Ketika kita memilih presiden, kan seharusnya kita tahu ini presiden mau melakukan apa sih? Ya kan? Bukan karena gantengnya, bukan karena rambut putihnya, bukan karena jidat berkerutnya, bukan karena jidatnya agak hitam, bukan seperti itu. Tapi kita tahu bagaimana dia membuat taraf hidup saya meningkat, menjadi lebih baik. Tapi kan walaupun kita belum sampai di situ, tapi setidaknya kita pilih ada emosi kita terlibat di situ. Dan ada harapan. Ada harapan di situ, ada harapan. Betul. Nah, itulah yang terjadi seperti dan penguasa yang terpilih melalui basis emosi publik, dia akan mengontrol juga dirinya. Hati-hati dia. Hati-hati. Orang oposisi akan mengatakan kamu salah. Gitu kan? Dia punya basis argumentasi yang rasional juga untuk kita pahami. Seperti itu. Maka saya bilang, ini tergantung perspektif aja bagaimana kita memandang sebuah kebijakan-kebijakan penguasa. Kita bisa mencari konfirmasi bahwa penguasa itu keliru mengambil putusan. Kita juga bisa mencari konfirmasi bahwa penguasa itu sudah benar mengambil putusan. Tergantung posisi mana aja. Yang penting kan tidak melanggar sesuatu yang signifikan yang mencederai dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Seperti itu. Kira-kira begitu. Kita sudah melakukannya berkali-kali. Saya bukan karena saya curhat 3 kali kalah pilkada ya. Jadi banyak orang yang mengatakan, apakah udah betul sistem pemilihan kita, di mana cukup banyak ya orang-orang yang kita harapkan untuk melakukan perubahan tidak bisa memenangkan pertarungan. Kok bisa karyawan saya kinerjanya jadi berubah setelah itu? Tidak bisa memenangkan pertarungan ya, kontestasi dalam pilkada itu karena justru faktor X-nya banyak sekali, terutama faktor bohir, faktor uang. Menurut Dr. Irman gimana? Jadi memang ada problem, yaitu yang saya bilang tadi, tidak mudah kemudian kita mengajak demokrasi ini semakin hari semakin cerdas untuk memilih. Tidak mudah seperti itu. 20 tahun kita memilih kan tidak membuat kita juga semakin cerdas. Saya aja yang 20 tahun mengamati pergerakan ini nggak cerdas, belum cerdas-cerdas juga saya memilih. Karena garis-garis ideologi yang kemudian ditampilkan oleh partai-partai politik pengusung ini juga yang sering saya katakan, ini garis ideologinya, batas demarkasinya yang mana ini, partai A, partai B, partai C, partai D, apa yang mereka perjuangkan secara ideologis. Sehingga kemudian calon-calonnya saya pilih
Kan ketika Pak Helmi dicalonkan bukan karena Pak Helmi aja di situ. Ada barisan partai politik yang mengusulkan Pak Helmi. Kan di situ. Barisan partai politik inilah yang kemudian seharusnya menjadi sesuatu potret. Oh, kalau partai politik ini mengusulkan Pak Helmi, berarti dia akan seperti ini nih. Isunya akan seperti ini nih. Dan ketika isunya itu cocok buat saya akan memilih dia. Seperti itu. Bukan karena orangnya. Bukan karena semata orangnya. Ini kayaknya aku tangkap proporsional tertutup ini. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu sebenarnya. Anda lebih mendukung tertutup. Jadi kira-kira kalau saya jalan tengahnya begini, tidak bisa juga tertutup itu diterapkan. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan bahwa anggota DPR itu dipilih melalui pemilu. Kalau tidak salah pasal 19 ayat 1 itu. Tetapi ada juga pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa peserta pemilu itu DPR itu dan DPRD itu adalah partai politik. Nah, dari dua ini kan yang diterapkan selama ini adalah ada partai politik kita pilih, kemudian ada calon yang kita pilih. Siapa suara terbanyak dari calon itulah yang kemudian yang terpilih. Sehingga di kepala saya berpikir begini, suatu saat Pak Helmi menjadi calon anggota DPR dari partai politik tertentu, maka orang akan lebih cenderung memilih Pak Helmi karena Pak Helminya. Karena ketokohannya. Karena ketokohannya. Bisa karena ketokohannya, bisa karena jagonya berkomunikasi, Atau karena uangnya. bisa karena uangnya, bisa karena dia generosity-nya, apanya dan lain sebagainya. Maksud saya. Bisa seperti itu. Tetapi partai politik yang menjadi peserta oleh Undang-Undang Dasar, mau dia peserta, ini apa yang dia mau bawa? Saya tidak tahu. Padahal partai kan mesti punya ideologi dong. Harusnya punya jelas. Mau bawa apa dengan mengusung pemain ini? Kan dia mengusung pemain ini karena dianggap pemain ini bisa menjalankan ideologi partai itu. Makanya istilah petugas partai itu, kalau saya tidak keliru istilah petugas partai. Tidak keliru petugas partai itu. Selama partai itu kita anggap memiliki ideologi yang konstitusional. Yang konstitusional. Yang konstitusional. Dan konsisten. Dan konsisten. Obvious juga, jelas ya. Itu seperti itu. Supaya kalau kita mau berbicara tentang penyederhanaan partai politik, ya kita harus arahkan ke sana. Partai politik kalau mau berdiri, kamu harus bisa berbeda sama partai politik yang ada. Jangan mirip-mirip aja ya? Jangan mirip-mirip aja. Kalau mirip-mirip aja, ya akan begini terus kita akan berantem terus. Nah, kembali lagi, apakah dia terbuka atau tertutup? Ketika partai politik mengandalkan sosok seperti Pak Helmi karena ketokohan, partai politik kemudian dia tidak membangun dirinya untuk memiliki basis yang kuat di masyarakat. Karena dia terlena dengan ketokohan Pak Helmi. Bisa ngejas ke ketokohan? Bisa ngejas ketokohan Pak Helmi di situ. Akhirnya partai politik kita akan bertumbuh terus tanpa kita tahu bedanya apa ini partai politik ini. Orang bilang sederhana kan? Tidak sederhana juga partai politik itu. Nah, kemudian apakah juga harus proporsional tertutup? Saya bilang jangan juga proporsional tertutup. Kita harus juga tahu juga dong orangnya. Jangan beli kucing dalam karung. Iya, jangan ya? beli kucing. Saya mau tahu. Karena dia punya ideologi seperti ini, siapa yang dia calonkan? Apakah Pak Helmi atau Pak Irman atau siapa? Saya kayaknya lebih tahu kalau ideologi dia pemainnya lebih cocok Pak Helmi. Saya akan pilih Pak Helmi. Jadi kalau saya tanya adalah proporsional terbuka, tapi nama-nama calon itu ada, tapi tidak perlu dipertarungkan di antara mereka. Bahwa siapa suara terbanyak di situ dia akan terpilih, tergantung dari kebijakan partai nomor urut 1. Kembali ke nomor urut. Cuma nama-namanya itu tetap masuk pada kertas suara. Kita juga tahu nama-nama yang kita pilih di partai politik itu. Jalan tengahnya seperti itu. Karena kalau tertutup, itu nama-namanya kita tidak tahu. Dia ada di DCT lain, kertasnya lain. Jadi belum tentu kita tahu. Tapi kalau proporsional terbuka yang menurut saya ini yang saya tawarkan adalah nama-nama calon itu ada di kertas suara. Tetapi tidak berarti bahwa ketika kita pilih dia maka suara terbanyak dari dia itu dia akan terpilih. Makanya pengaturannya tidak lagi kertas suara seperti sekarang punya kolom sendiri. Enggak. Pasang aja namanya kayak ingredient aja. Kayak ingredient obat begitu, ini terdiri dari ini gini seperti itu. Jadi orang coblos apa aja di situ. Siapa yang terpilih itulah nomor urut 1, 2, 3 tergantung dari partai politik mengusung di situ. Supaya apa? Parpolnya kuat, calonnya juga kuat. Gitu. Tidak seperti itu. Kalau parpolnya seperti sekarang
ya kita nggak tahu, bukan berarti tidak bagus, tapi kan apa bedanya sih ini? Kan seperti itu, ada namanya koalisi Indonesia Bersatu, entar gabung lagi, entar begini, ini bagaimana ini? Kan seperti itu, ada belahan dong yang jelas tentang bagaimana mencapai tujuan negara itu, isu-isu apa yang dia perjuangkan dalam pencapaian kesejahteraan itu. Bagaimana cara mencapai kesejahteraan itu? Apakah pajaknya ditinggikan atau pajaknya dikurangi supaya ekonomi berkembang? Jelas, ya? Jelas, kan seperti itu. Partai ini memperjuangkan itu. Partai ini pencapaian kesejahteraannya pendekatannya seperti ini. Kalau ini pendekatannya pemberantasan korupsi misalnya, orang sisa memilih. Kan mencapai kesejahteraan berbagai macam cara. Ada yang bilang hukuman harus kuat, harus tegak, harus apa? Kan seperti itu. Nah, ini partai ini mau kemana nih? Cara pencapaian kesejahteraan itu seperti itu. Ini kan tergantung. Tapi itu tidak seperti sekarang. Jadi Dr. Irman, ini artinya apa ya? Modifikasi lah ya. Iya. Proporsional terbuka. Tetapi tokohnya yang dipilih itu adalah ada urutannya. Ada urutan. Jadi rakyat kita lihat rakyat tahu. Jadi tapi kita tahu tidak beli kucing dalam karung. kita tidak beli kucing dalam, tapi di kertas suara ada namanya. Ada namanya, tapi kita tidak dipaksa untuk memilih nama-nama itu sehingga kertas suaranya tidak besar sekali. Ya. Tidak besar sekali karena cukup ingredient aja. Nggak perlu pegang foto juga kali ya. Nggak perlu foto, nggak perlu foto. Besar sekali kan ini problemnya juga, kertas suara besar sekali ini. Bukanya repot sekali ya. Ini belum tentu kita kenal tapi semua. Bisa juga ya Dr. Irman, kalau saya suka dengan partainya tapi tidak suka dengan yang dicalonkan urutan 1. Saya bisa berubah pikiran dong. Kenapa? Ngerti nggak? Bisa. Saya Bisa. memilih partai A. Bisa. Tetapi kalau saya pilih partai A, Iya. urutan 1-nya, saya nggak percaya dengan ini. Iya, karena saya tahu pemainnya tidak cocok dia. Tidak cocok atau tidak cocok dengan ideologi partai tidak cocok. yang memasang dia. Bisa jadi. dong. Saya akan pilih ini partai ini, yang lain aja. Seperti yang lebih cocok pemainnya. Kan seperti yang menjalankan yang lebih dekat kepentingan saya. Seperti itu. Tapi kan sekali lagi ini kan negara besarnya tidak akan secanggih begitu memilih kan? Ya. Tidak akan secanggih seperti itu. Memilihnya paling berapa persen dari pemilih yang ada dalam TPS yang berpikir seperti itu nantinya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah punya gambaran kalau partai ini akan dia kalau dia duduk di parlemen dia akan ini. Misalnya sekarang isu IKN lah, ya, sederhana. Iya kan? Sekarang kan pusing nih. Apakah kalau calon presiden A terpilih, IKN dilanjut atau tidak? Iya kan? Iya. Itu kan, tapi kan sekarang kita kalau begitu kita tantang aja. Ada tidak calon presiden yang kalau terpilih tidak mau melaksanakan undang-undang IKN? Tidak ada juga pasti. Ya. Sekarang malah Dr. Irman, justru yang saya bilang tadi kita ngomong di luar, kadang-kadang sekarang kita udah berseliweran calon-calon ya, yang ada cuma tebar pesona, mohon maaf nih, belum jelas. Oh, kalau saya terpilih, ini yang akan saya lakukan. Kalau saya terpilih, negara ini, rakyat-rakyat akan saya bawa ke sini. Anda menangkap hal yang sama nggak? Iya, itu yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya ketika dia nanti terpilih juga, dia akan menjalankan untuk membawa itu. Karena bayangan saya, kenapa dia tidak efektif untuk menjual itu? Karena pemilihnya juga mayoritas itu tidak seperti Pak Helmi yang mikirin itu. Pemilihnya mayoritas ke human feelings, bukan human rational. Suka-suka ya kan? Iya, dia ke feeling. Baik. Iya, baik. Gesture. Iya, seperti itu. Iya. Badannya tegap, kalau bicara pinter. Dekat sama rakyat. Iya, dekat sama rakyat. Seperti itu kalau dipotret, aduh, gitu, seperti itu. Sudah potret demokrasi kita juga begitu. Nah, maka kemudian, tapi kenyataannya sekali lagi, ketika dia terpilih, udahlah, nggak usah khawatir, dia juga jalan kok menuju ke situ, ke pola kesejahteraan itu. Seperti itu, 10 tahun, dari SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun, jalan semua sama-sama seperti itu. Walaupun kita pilih SBY ketika itu mungkin karena ganteng, tinggi, besar, tentara, misalnya kita tidak tahu, tapi dia jalanin juga karena ada konstitusi yang mengarahkan dia juga. Iya. Dan ada mekanisme kontrol tiap 5 tahun yang mengarahkan dia. Kalau kamu tidak melanggar konstitusi, kamu turun di tengah jalan. Kalau kamu tidak mencapai kesejahteraan masyarakat yang seperti kita inginkan, tidak menarik lagi, kita tidak akan pilih lagi untuk periode kedua. Ada punishment. Ada punishment di situ melalui hukum, ancaman melalui hukum konstitusi atau hukum rakyat dari hukum rakyat.
Seperti itu. Jadi itulah kenapa juga para calon presiden mungkin taktik politiknya, aduh kurang menarik bicara ini nih. Bicara program. Bicara program nih. Mending bicara yang mudah-mudah aja dipahami. Mainkan emosi itu. Kan seperti itu. Orang beli aja pakai emosi, bukan pakai rasional. Beli barang. Mainkan emosi itu. Mau beli calon pemimpin yang akan menentukan masa depan iya, kita. Kan lah ini. seperti itu menentukan masa depan. Nah, tetapi sekali lagi Pak Helmi, kalau partai-partai pengusungnya sudah punya basis ideologi yang jelas, Yes. oh partainya dicalonkan ini, oh saya udah tahu. Nggak tahu, karena Ini programnya pasti. ada nggak partai yang sekarang yang udah jelas sekali identitasnya? Sebenarnya begini, kalau kita baca, saya baca-baca ya, ada setidaknya ada sekitar 2 atau 3 partai yang saya baca dia punya garis demarkasi yang tegas. Dan 2 partai itu tidak akan nampaknya sulit bersatu dalam koalisi ya. Tapi setidak-tidaknya 2 partai ini punya garis yang tegas dia di situ untuk dalam 20 tahun era reformasi ini saya ini seperti ini. Garis tegas saya, ideologi saya ini akan saya jalankan. Kalau ini saya berkuasa ini yang lain ya agak tengah-tengah. Agak tengah-tengah ya bahasa. Kalau saya berpikir jangan-jangan tengah-tengah maksudnya ini kanan kiri oke. Siapa yang berkuasa dia bilang ini dinamika politik. Iya kan? Yang tadinya dia partai pengusung calon, yang calonnya kalah tiba-tiba gabung jadi koalisi di yang menang. Kan seperti itu. Apakah ini keliru? Enggak juga. Enggak juga. Karena sistemnya memang kita berikan ruang untuk seperti itu semua. Nah, kalau seperti itu, jadi saya pernah juga berpikir begini. Kalau suatu saat calon presiden itu cuma 2 pasang, dan kita sepakat bahwa siapapun terpilih adalah presiden kita dan kita akan menerima, ngapain kita ngabisin duit berapa triliun untuk pemilu? Terus? Diundi aja. Iya kan? Ya. Legitimasi mereka udah dapat melalui presidensial threshold. Legitimasi 2 pasang dan kita sepakat bahwa salah satu di antaranya adalah presiden kita, harus kita terima. Ngapain kita capek berantem belahan politik? Kecuali pakai logika ekonomi ya, supaya uang mengalir nih. Pasar hidup, industri hidup, itu lain soal. Rakyat kebagian, biar ada belanja negara kan. Kalau itu logika oke, udah pemilu aja. Tapi kalau sekedar untuk bahwa kita semua begitu, ngapain kita berantem? Undi aja di hadapan MPR kalau 2 pasang doang. Itu siapa yang terpilih di situ, jangan juga dipilih. Kalau dipilih kan masih panjang cerita. Bisa politik uang, undi aja kan susah. Kan kelihatan gini pakai koin undinya. Tapi naif sekali ya, presiden ditentukan oleh undian. Iya, ini pemikiran pemikiran. Kan kita nggak boleh mengundi nasib itu. Kan 2 calon ini kita anggap terbaik, putra terbaik kan. Kita akan menerima siapapun kan. Apalagi di tengah basis ideologi dan perjuangan. Persoalan bagaimana menentukan 2 calon itu? Itu panjang itu. Konvensi kah? Tidak ada. Presidensial persoalan. Semua merasa berhak. Semua mau dicalonkan. Betul. Cuma kan ada dibatasi presidensial threshold. Kalau di Amerika kan jelas. Ya, betul. Amerika jelas ya kan. Cuman Demokrat, Republik. Teori logikanya dengan presidensial threshold 20%, sekarang itu bisa 4-5 calon. Gitu. Teori kemungkinannya bisa seperti itu 4, tapi kan rasanya sulit juga lah. Paling banyak di 3 calon, paling banyak di 3 calon. Feeling saya di 3 calon. Iya. Dan kita berharap jangan 2, Pak Dokter. Begitu ya. Kalau 2 kita terpecah, rakyat kita menjadi 2 seperti terjadi pada pemilu terakhir kemarin ya. Suami istri bisa ribut loh. Iya betul. Grup-grup ada yang unleave, ada yang unfollow, ada yang unfriend. Dan di Amerika juga begitu. Iya. Sama. Wajah demokrasi itu. Betul. Iya. Sementara kita yang koalisi dan opisi itu orang saudara kembar pura-pura bermusuhan. Ntar siapa yang berkuasa udah saling lirik-lirikan. Udah bantu aja karena saling membutuhkan.